Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tugas diskusi 4 bahasa Indonesia dengan judul Dampak COVID-19 terhadap angka pengangguran di Indonesia, dengan konteks cara memulihkan angka pengangguran di Indonesia di tengah pandemi COVID-19, dengan kerangka 1. Pembuka, 2. Perkenalan, 3. Sapaan terhadap dosen pembimbing, 2. Asal-usul COVID-19, 3. Dampak COVID-19 terhadap angka pengangguran di Indonesia, 4. Cara memulihkan angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19, nomor 5. Penutup. Baik. Nomor 1. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua rekan-rekan dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Endi Daniel Maula, umur saya 21 tahun, asal Jepara, Jawa Tengah, dari UBPJJ Semarang, jurusan S1 Manajemen. Selamat malam kepada Bapak Syamsul Anwar sebagai dosen pembimbing, semoga selalu sehat dan bahagia, amin. Asal-usul COVID-19 sampai sekarang masih simpang siur keberadaannya. Para ilmuwan bahkan menyatakan virus COVID-19 pertama kali muncul di salah satu pasar hewan yang ada di Wuhan, China. Dilaporkan banyak yang meninggal setelah berbelanja di salah satu pasar hewan tersebut. Bermula dari kota Wuhan tersebut, virus tersebut kemudian menyebar sangat cepat ke berbagai dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut tentunya tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah. Bahkan World Health Organization atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, sedangkan epidemi merupakan istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba di suatu daerah tersebut. Sebelum pandemi COVID-19, pada tahun 2009 muncul wabah yang cukup mengerikan, yaitu flu burung yang terjadi di Indonesia bahkan dunia. Gagasan nomor 3 yaitu dampak COVID-19 terhadap angka pengangguran di Indonesia. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata berdampak terhadap perekonomian yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Contohnya pengangguran. Tingkat pengangguran meningkat drastis dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Banyak perusahaan mem-PHK karyawannya karena membatasi aktivitas di dalam perusahaan. Kegiatan membatasi masyarakat untuk bekerja adalah salah satu faktor bertambahnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 ini, tak sedikit pun perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Mau tidak mau, pekerja akan menganggur untuk sementara waktu. Tak hanya itu, aturan pemerintah tentang social distancing, lockdown, dan PSBB menyebabkan masyarakat terbatasi ruang geraknya dan banyak masyarakat yang menganggur. Menurut proyeksi KOR Indonesia, penambahan jumlah pengangguran yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatnya laju pertumbuhan ekonomi, melainkan disebabkan juga perubahan perilaku masyarakat terkait COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dari skala besar maupun kecil. Cara memulihkan angka pengangguran di masa pandemi COVID-19. Pemerintah harus cepat mengambil tindakan dan langkah-langkah supaya angka pengangguran di Indonesia tidak bertambah banyak, mulai dari memberikan insentif kepada masyarakat, membantu ekonomi masyarakat, serta meningkatkan stimulus terhadap ekonomi makro. Berikut ini adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya angka pengangguran tidak meningkat pesat. 1. Mengoptimalkan program Kartu Prakerja. 2. Mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif lain, mempertahankan tenaga kerja dibandingkan melakukan PHK secara massal ataupun sepihak. 3. Mengusahakan dan mengoptimalkan agar pandemi cepat berlalu dan kehidupan kembali normal sedia kala, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan dan yang lain-lain. Nomor 5 yaitu penutup. Demikian pembahasan saya mengenai COVID-19 ini. Semoga bisa mengedukasi kita semua agar selalu peduli terhadap kesehatan dan lingkungan dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.